yang berjudul Keragaman Budaya dan Sejarah Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa di sini yang biasa baca doa? Maju ke depan biar pimpin teman-temannya baca doa ya. Doa sebelum belajar. Al-Sahri, Asam Al-Dafa, Abdul Rahlimatul Jannah, Ainul Hidayah, Arya Putra, Bella Putri, Karul Hakti, Barzan Jamil, Laila Najwa, Libratul Hakim Khaliza, Maisara, Miftahul Faizinta, Miftahul Jannah, Naila Hidayati, Nindi Sartika. Tidak hadir. Kenapa dia nak? Sakit. Nova Elisa, Mira Pipa, Raka Al-Faki, Ramadan Al-Fatih, Sapa Anggraini, Sahlul Adli, Sohibil Ayadi, Kumul Koiro, Yulia Putri, Mardiatul Hasanah, Kofifa, Musannif Lubis. Jadi hari ini yang tidak hadir satu orang ya, dengan alasan sakit. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang dari yang kemarin, yaitu keragaman budaya dan sejarah di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa banyak pulau dengan suku bangsa, tarian, adat, pakaian tradisional, serta agama. Tarian-tarian apa saja yang ada di Sumatera Barat yang kemarin bilang itu? Apa lagi? Tari persembahan. Kalau rumah adat yang ada di Ranah Minang, Sumatera Barat apa aja? Pakaian tradisional, Indokandung, apa lagi? Suntiang, Indokandung, Suntiang itu pakaian tradisi dari Sumatera Barat. Agama yang ada di Sumatera Barat apa saja? Agama Islam sama Kristen. Apa perbedaan agama Islam sama agama Kristen? Tuhan itu tetap satu ya. Orang Kristen juga memiliki Tuhan yang satu.
tempatnya berbeda ataukah sama? Beda. Orang Islam ibadahnya di mana? Orang Kristen? Satu perbedaan ibadah kita. Kalau Tuhannya itu tetap satu. Yang ketiga yaitu Indonesia terdiri atas beberapa macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Keberagaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kita itu memiliki Tuhan yang satu, walaupun beda-beda agama, suku apa saja yang ada di Tanah Minang, di Sumatera Barat, suku Mandailing, apalagi Minang. Ada di sini suku Jawa, ada orang Jawa tinggal di Sumatera Barat. Ada, berarti suku Jawa juga ada di Sumatera Barat. Seperti di daerah kita di sini yaitu di Teran. Ada yang Teran, daerah Muara Kiawai. Di situ kebanyakan orang Jawa. Ada tahu Teran Kiawai? Nggak ada yang tahu. Kalau dari Simpang 4 masuk ke dalam. Jangan dari pasar jalannya kalau mau ke Simpang 4. Pernah? Nggak ada yang belum pernah? Nggak ada yang pernah ke Simpang 4? Tapi dari pasar aja mungkin jalannya, Bu. Nah, kalau ini dari Kampung Alam sebelah kanan, nanti keluarnya ke Lobi Lurik. Tahu Lobi Lurik? Nah, itu nanti keluarnya. Itu kampungnya itu Kampung Teran, itu orang-orang Jawa yang ditranskan ke Muara Kiawai. Oke, kita lanjut. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Seperti kita daerah sini, daerah Siligawan kecil ke Paraman ke atas, itu suku apa? Suku Mandailing. Kita budaya sama, suku sama. Semua yang ada di mulai dari Siligawan kecil ke atas, kita semuanya suku Mandailing. Kalau Simpang 3 Alin ke Alintaga, dari Alintaga ke Simpang 3 Alin, itu udah suku Minang. Ini contohnya, seperti perempuan suku Bali yang memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen bergotong royong. Ini, Bu, memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang main TikTok di sini. Adakah yang viral-viral? Siapa namanya? Halo Puspa itu kan? Dia kan orang Bali dia itu kan. Pakaian sehari-harinya itu baju kebaya dan memakai roh apa? Roh batik itu tandanya. Masih ingat dengan batik? Roh batik itu, kalau batik itu apa kemarin batik itu? Pakaian khas Indonesia, baju batik. Seperti apa yang di TikTok yang viral itu, Puspa itu kan, Halo Puspa itu, dia udah mencerminkan ini, Bu, memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya dia kesehariannya memakai kebaya dan memakai roh batik. Keseharian orang Bali seperti itu, baik. Kalau kita di sini memakai kebaya setiap hari, gimana rasanya, Bu? Pasti tidak nyaman kan, berisik. Soalnya kita tidak terbiasa dengan kebiasaan memakai kebaya tersebut. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Ini bisa dibaca. Bisa, Bu. Yang pertama itu letak geografis, bisa dibaca. Letak geografis.
Bisa dibaca ini? Gak jelas? Bisa. Seluruh wilayah Indonesia di keragaman budaya Indonesia melalui proses difusi, ekspektasi, difusi, relokasi, difusi, penyebaran. Seperti ini, seluruh Indonesia ini Aceh, Batak, Sumatera Barat, Bali, Batak, Sunda Jawa Barat, Jawa. Itu potensi wisata bisa. Ini bisa dibaca ini. Potensi wisata. Apa saja dalam potensi wisata itu? Apa? Karapan sapi, angklung, bambu gila, kuda renggang, reong, kuda lumping, sintren dan lumruk. Kalau ekonomi kreatifnya apa aja? Itu seperti kain batik, kerajinan gerabah, guci, patung dan guci. Kenapa guci? Itu pun termasuk ekonomi kreatif yang berasal dari Indonesia. Ini berdasarkan apa perbedaannya? Beragam dari rumah adat. Persepsinya apa aja? Ini rumah adat apa? Rumah adat. Yang pertama rumah adat Toraja. Yang kedua ini rumah adat apa? Bisa dibaca. Sumba Jawa. Tidak bisa dibaca nih. Rumah adat Sumba Jawa, rumah adat Aceh di mana? Itu terbaca ini rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh yang di bawah. Rumah adat Sulawesi Timur, rumah adat Nias, dan rumah adat Bengkulu. Ini adalah macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Ini pengertian budaya bisa dibaca. Yang pertama itu pengertian budaya yang akan kita bahas di berikutnya ya. Pengertian budaya, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia, persebaran keragaman budaya di Indonesia, pembentukan budaya nasional, pelestarian dan pemanfaatan produk budaya Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang F-nya itu kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Pengertian kebudayaan itu sendiri yaitu adalah Indonesia apa? Ayo dibaca dulu. Indonesia itu akan kaya dengan keragaman budaya. Itulah yang tadi yang dibilang Ibu. Budaya-budaya yang ada di Indonesia itu seperti kita budaya Minang, budaya Batak, budaya apalagi tadi rumah-rumah adatnya itu dari Aceh, budaya Mandailing. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia bisa dibaca Bu? Bisa. Silakan dibaca. Yang pertama apa? Geografis. Bisa
dari Jawa juga, berasal dari Jawa Panjang Pinang. Lalu menyebar ke seluruh Indonesia. Ini coba dibaca. Oke, apa-apa saja ini? Keragaman budayanya. Batik ya. Ini membuat apa ini? Membuat patung. Ini tadi apa? Kunci. Tadi juga kunci ini. Orang membatik ini apa ini? Topeng. Tarian topeng berasal dari mana? Dari Yogyakarta. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi tarian. Pariwisata. Ini apa ini? Kuda? Iya, kuda kepang. Kuda kepang. Ini tari kuda lumping sama. Ini sama ini sama-sama tari kuda lumping. Ini yang berasal dari Jawa ya ini. Apa ini? Dialog. Apa cerita-cerita zaman dulu orang Jawa. Biasa kan di TV biasanya bisa ditonton yang kayak gini ya Bu. Oke. Ini apa? Oh, masa penjajahan. Cerita-cerita zaman dulu masa penjajahan. Ini kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Apa-apa saja kemarin yang kebudayaan global? Yang di buku IPAS. Batik, ya. Ini tari zaman. Ngerti kan? Tari zaman. Ini apa ini? Itu yang terbuat dari bambu. Ini angklung, ini membatik, tari zaman, ini tari yang berasal dari Jawa, ini dari Jawa ini mungkin ya Bu. Oke, kita lanjut. Ini apa-apa saja yang mendunia kemarin yang kita bilang. Apa lagi? Noken itu apa kemarin noken? Tas yang berasal dari Papua. Dari mana dibuat noken ini? Kulit kayu. Dari kulit kayu, yaitu anyaman yang dibuat oleh orang Papua. Apa bacanya apa? Thank you. Jadi materi kita hari ini telah selesai. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Apabila ada kata ibu yang salah,